hidup di zaman fitnah sekarang ini, ngelakuin dosa tuh kayak gampang banget. Jadi harapan saya buat teman-teman sekalian dan harapan untuk diri saya sendiri ketika akan teledor untuk melakukan dosa, jangan diekspos dan jangan juga berbangga-bangga. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Lihat, jangan ikuti langkah setan. Langkahnya aja nggak boleh, apalagi setannya, bro. Dan setan itu nggak serem seperti pocong, kuntilanak, gundurwo, berkulit hitam, bermata merah, bertaring, bertaring, terus datang kepada kita berkata, ayo zina, ayo zina. Kalau setan begitu gak ada yang mau zina, bro. Setan itu datang dengan paras wajah yang cantik, berpakaian seksi, dengan suara lembut dan menggoda. Itu setan. Catat, itu setan. Dan jangan ikuti langkah setan. Langkah pertama, nggak apa-apa, chattingan doang bro. Langkah kedua, ya ketemuan lah sekali, cuma ketemuan. Langkah ketiga, jalan-jalan lah sekali, jalan-jalan kan. Langkah keempat, ya nggak apa-apa lah, tidur bareng di hotel sekali aja, sekali doang kan, sekali tidur di hotel. Itu setan. Since you were born, I have been simply harming your life. I will not enter hell. Al-Habib Umar Zaid, suatu saat akan kau dapati sesuatu yang kau pinta dari Allah sejak lama, mungkin dari masa kecilmu yang bahkan kau sendiri lupakan itu. Tetapi Allah tidak pernah melupakannya. Berikut hal-hal yang banyak orang belum tahu tentang dosa ngegibah. Ya orang tahu kan kebanyakan, ya udah itu kayak backbiting aja, ngomong di belakang temen gitu, ngomong yang buruk yang dia nggak suka. Terus paling sebatas tahu, ya iya dosanya kayak makan daging temennya sendiri. Tapi gue yakin banyak banget yang belum tahu ini nih. Yang pertama, dosa gibah itu gak harus ke teman sendiri. Bisa juga ke orang yang kita gak kenal di tengah jalan ketemu. Dan gak harus pakai kata-kata. Ngejek pakai isyarat dari belakang tanpa dia tahu juga itu gibah. Jadi pernah ada perempuan datang ke rumah Nabi SAW ketemu sama Aisyah. Pas perempuannya balik, Aisyah tuh ngatain dia kayak gini, pakai isyarat pendek. Nabi, kata Nabi SAW, Qadir tabtiha, kamu telah menggibahinya. Cuma isyarat ngatain pendek ke orang yang dia gak kenal sama sekali. Dosa gibah itu sumpah susah tobatnya. Kalau sampai mati belum minta maaf, di akhirat amal baik lu habis buat orang yang lu gibahin. Selengkapnya pas. Benar atau enggak, semakin kamu dekat sama Allah, semakin kamu memperbanyak mengingat Allah, maka hati kamu akan semakin tenang dan kehidupan kamu akan semakin tentram. Walaupun terkadang banyak cobaan yang datang. Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat berasal dari kata ajaza yajizu, yang berarti lemah. Maka mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan, membuat orang-orang yang melihatnya menjadi lemah dan taat dengan syariat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Isa adalah membuat burung, menimbulkan penyakit kusta dan menghidupkan orang yang mati, membuat orang-orang yang melihatnya menjadi lemah dan taat dengan syariat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Harusnya ketika kita membaca, menghafal, dan mentadaburinya, membuat kita semakin lemah, khawatir dan tidak sombong, bukan sebaliknya, menjadikannya sebagai ajang keren-kerenan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari penyakit ujub, ria dan sombong. Amin. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Benar atau enggak? Sekuat-kuatnya kita pasti akan menangis pada situasi tertentu. Nah, pada saat itu kita membutuhkan seseorang untuk menguatkan kita, tapi pada saat itu juga tidak ada seseorang pun yang bisa menghilangkan kesedihan kita. Nah, jika hal itu benar, maka kamu harus ingat satu hal, bahwa Allah akan selalu ada untuk kita. Guys, kalian percaya gak sih takdir itu bisa diubah loh? Hah? Emang iya? Enggak mungkin, takdir itu gak bisa diubah. Bisa, nih gue jelasin. Jadi takdir itu ada dua guys. Yang pertama adalah takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah segala ketetapan Allah yang tidak bisa diubah lagi. Contohnya jenis kelamin, kematian, dan datangnya hari kiamat. Dan takdir mu'allaq adalah takdir atau ketetapan Allah yang dapat berubah sesuai dengan ikhtiar makhluknya, sesuai dengan usaha dan doa daripada hambanya tersebut. Salah satu contoh dari takdir mu'allaq adalah jodoh. Kenapa? Karena jodoh dapat berubah sesuai dengan ikhtiar daripada hambanya, sesuai dengan usaha dan doa daripada hambanya tersebut. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang dapat menolak takdir hanyalah doa, dan yang dapat menambah umur hanyalah amal kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 6 dalam kitab Al-Qadar. Benar atau enggak? Terkadang iman kita itu suka goyah dan bahkan amal ibadah kita yang tak bertambah-tambah.
Nah, jika hal itu benar, cara paling ampuh untuk mengatasi perkara seperti itu adalah dengan cara mengingat mati. Apakah kita udah siap untuk menghadapi kematian tersebut, dan apakah amal ibadah yang kita kerjakan udah cukup untuk bekal nanti. Jadi jangan sampai kesenangan-kesenangan yang menyebabkan lalainya ibadah dan rusaknya istiqomah menguasai diri kita. Hubbuka syai'u wa yusimmu, kecintaanmu terhadap sesuatu itu membutakan dan menulikanmu. Hadis riwayat Abu Daud. Terkadang secara verbal kita mengelak tentang sebuah rasa yang ada di dalam hati, dan kita khawatir bahwa rasa itu adalah cinta. Kita mungkin berpikir itu hanya rasa suka yang bertahan lama-lama, namun ternyata jika tidak dijaga, tanpa tersadar justru mencuri waktu untuk lebih banyak mengingat Dia. Bukan Dia Tuhan yang Maha Cinta. Dan kita seringkali berdalih dengan mengatakan cinta adalah anugerahnya, ya aku bisa apa? Nah, perhatikan kalimat tersebut. Kalimat tersebut bisa menjadi amunisi yang digunakan syaitan untuk menjebak kita, lalu membenar-benarkan dan mengagungkan perasaan, hingga merasa cinta sudah pada jalur yang benar, lalu berdoa secara berkala, ya Allah, dia, pokoknya dia. Atau ya Allah, kau sudah membuatku suka dengannya, jadi kau harus bertanggung jawab atas rasa ini dengan jalan menyatukan kami. Daripada menjadi dosa lama-lama, jadikan dia menjadi halal ya Allah, segera ya Allah. Nah, tapi kemudian marilah kita renungkan bersama-sama, seperti ada yang salah dari doa tersebut. Kita sedang berdoa atau memaksa, kita sedang meminta atau mengancam. Lalu mari sama-sama merenung, dan ternyata perasaan telah membuat kita untuk berani mendekati Allah. Astagfirullah. Perempuan haid dalam mazhab Syafi'i gak boleh baca Quran, gak boleh baca Quran. Jadi gak usah baca Quran. Perempuan haid gak boleh baca Al-Quran, terus gimana yang berusaha buat menjaga hafalannya? Sebenarnya tetap banyak juga ulama yang kekeh tidak memperkenankan perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Tapi ada juga yang memperkenankan khusus untuk hafizat dan juga untuk muallimat. Di antaranya adalah Habib Muhammad Asy-Syafi'i. Cantik dan ganteng itu bukan sebuah prestasi kali. Lo mendapatkannya tanpa usaha sedikit pun. Itu fitnah dan ujian buat lo. Banyaknya akhwat yang suka dan kirim CV ke kamu, itu juga bukan sebuah prestasi. Dan gak layak banget begituan dibanggain. Ini bukan masalah tentang mendapatkan banyak akhwat yang cantik, kaya, soleha, hafizah, bukan. Ini tentang mendapatkan satu, menikahinya, membimbingnya, dan memasuki surga bersamanya. Masalah ini bukan tentang dia dengan segala kehebatan dan kelebihannya. Masalah ini tentang kamu, seberapa sanggup kamu membimbingnya hingga ke surga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah jangan lihat lu cantik apa jelek. Allah jangan lihat lu kaya apa miskin. Yang Allah lihat itu isi hati lu dan amal lu. Kalau asal kalian tahu aja bahwasannya sholat itu terikat dengan waktu, bukan terikat dengan adzan. Jadi kalau semisal tempat kamu gak ada adzan, sholatnya tetap diwajibkan. Tapi kalau semisal yang baiknya gimana? Ya nunggu iqamah. Sosokan hijrah, katanya gak mau pacaran. Bilang aja kalau gak laku. Ya gak apa-apa, saya kan manusia, bukan hewan yang bebas hidup papas sana sini tanpa akad nikah dulu.